Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mutiara Wulandari dan PIN saya 2409-1017. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ibnu, mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, di sini, sorry. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pengawalannya. Apa itu pengawalannya di sini? Pada bagian ini, kami akan mengimplementasikan metode decision tree menggunakan Python. Oke. Nah, di sini ada namanya tuh import library. Yang mana di sini itu kami akan pertama-tama kami akan mengimpor beberapa library. Oke. Di sini kita ada menggunakan Pandas. Pandas itu untuk apa? Pandas itu kita gunakan untuk mengelola data. Jadi untuk menerima data, untuk memproses, untuk mengelola lah pokoknya. Nah, kemudian ada di situ namanya label encoder. Label encoder ini untuk apa? Untuk mengubah data teks menjadi angka. Jadi, data teks tadi bakal otomatis berubah jadi angka kalau ada label encoder. Karena seingatku, pernah aku dengar itu katanya sebenarnya komputer ini yang dibaca itu bukan ketikan kita ini, tapi yang dibaca itu dia itu angka semua yang dibaca. Jadi, itulah pokoknya. Sedengarku gitu ya, tapi bener nggak taunya, bener nggaknya nggak tahu juga. Nanti bakal dicari lagi. Nah, kemudian decision tree classifier itu itu untuk apa? Itu untuk model. Dan di sini ada matplotlib. Nah, matplotlib ini untuk apa? Ini itu untuk menampilkan hasil dalam bentuk visual. Jadi kayak kita buat sesuatu. Nah, kita buat sesuatu, kalau ada matplotlib, nah di situ nanti bakal ada visualnya atau kayak eh, gambar apa yang ngomongkannya. Pokoknya itu gambar visual gitu. Apa yang kita terangkan, misal contoh em, kayak contoh misalkan visual itu kayak misal contoh kayak novel nih, kita buat novel. Nah, di gambar ada nanti yang filmkan pakai anime itu visualnya gitu. Contohnya itulah ya. Kemudian ada yang namanya dataset. Ada yang namanya dataset. Nah, dataset ini untuk apa? Dataset ini dia datanya. Datanya ada IPK, ada kehadiran, ada tugas, ada hasil. Dan data ini tergantung keperluan masing-masing. Kalau di sini kan saya menggunakan untuk data mahasiswa. Jadi ada IPK, ada kehadiran, ada tugas, dan ada hasil. Nah, ini itu digunakan untuk ya sesuai keperluan pengguna, sesuai keperluan user gitu. Jadi misal kalian perlunya untuk makanan atau untuk penjualan, ya datanya tentang penjualan. Kalau ini kan saya menggunakan untuk mahasiswa. Nah, kemudian kita jelaskan ya. Nah, dijelaskan di sini ada PF, PD data frame atau data. Nah, dijelaskan di sini tuh di dataset ini dibuat. Kalau di sini saya buat ada 30 contoh dataset. Dan dataset itu tadi mahasiswa memiliki IPK, kehadiran, tugas, dan hasil.
Ini tuh ditargetkan untuk hasil kelulusan ya, sesuai target kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk penjualan atau yang lainnya itu tergantung pengguna masing-masing. Nah, kemudian di sini ada encoding. Di sini ada encoding. Nah, karena data masih berupa teks seperti ada rendah, ada tinggi, ada juga sedang. Nah, maka di sini kami atau saya, kami deng, kami akan mengubah menjadi bentuk angka menggunakan tadi label encoder. Makanya di sini ada label encoder agar dapat diproses oleh model. Karena kan tadi laptop itu baca program membaca isi sistem kita, apa bahasanya? Pokoknya baca apa yang ada di dalam itu pakai angka. Kemudian lanjut. Wih, di sini ada train model. Nah, train model ini apa? Train model ini digunakan untuk memisahkan data menjadi fitur dan target. Fitur terdiri dari IPK, kehadiran, dan tugas. Sedangkan target adalah hasil kelulusan, oke? Nah, setelah itu kami melatih model decision tree menggunakan data tersebut. Jadi, targetnya di sini adalah hasil. Nah, ini DF drop. Kenapa ditulis hasil? Karena target dari train model ini adalah target dari tugas ini adalah untuk menentukan hasilnya benar atau salah, intinya gitu ya. Kemudian ada visual. Visual ini akan menampilkan hasil dalam bentuk pohon keputusan. Itulah yang kita bahas tadi ya. Visual ini menunjukkan bagaimana model membuat keputusan berdasarkan atribut yang ada. Jadi atribut itu yang kita masukkan sesuai sama kebutuhan kita tadi. Dan dengan metode decision tree, kita dapat melihat pola dalam data dan membuat keputusan secara sistematis dan mudah difahami. Nah, kemudian di sini tuh ada gambar ya. Di sini tuh ada gambar. Nah, ini dia gambarnya. Nih. Nah, di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar ini. Nah, di sini di akar pertama ini, yang paling atas ini itu, pokoknya ini ada, aku jelasin, ini semua ini itu namanya decision tree atau pohon keputusan. Nah, inti dari gambar ini itu akar root ini yang paling atas ini itu patokan utamanya. Oke, yang paling utama itu IPK di sini ada IPK kurang dari 1,5. Kalau yang sebelah kanan ini IPK lebih besar dari 1,5.
Oke, kayak gini-gini. Nah, di sini tuh, ini tuh namanya akar atau not yang paling atas, gambar yang paling atas. Nah, di sini itu ada IPK, IPK-nya itu lebih kecil dari 1,5. Yang ini gini 0,48495 itu artinya data masih campur dan belum bersih. Kalau samples itu 30 itu artinya total data atau dataset tadi. Nah, kalau yang value di sini ada 14 sama 16. 14 tidak dan 16 itu lulus. Kalau kelas itu lulus, oke. Kelasnya lulus. Kenapa? Karena mayoritasnya lulus. Kemudian artinya keputusan pertama itu berdasarkan IPK, oke. Nah, untuk cabang yang kedua itu ada di FAS, yaitu IPK lebih besar dari 1,5. Gininya 0,0 dan sampelsnya 10, value 10 sama 0. Kelasnya tidak. Artinya, kalau IPK lebih besar dari 1,5, langsung tidak atau 100% pasti. Nah, kalau yang ini, di sini itu true, dengan IPK lebih kecil dari 1,5 atau nah ya ini masih perlu keputusan lagi. Kenapa? Karena ini dia datanya belum murni. Kalau yang false ini kan udah murni, udah jelas dia. Jadi makanya tidak. Nah, kalau yang ini dia masih belum murni. Jadi gininya 0,32, sampelsnya 20 dan value-nya 4 sama 16. Kelasnya lulus. Nah, kemudian cabang dari tugas ini ada gini yang 0,0 sama 0,5. Ini kita jelaskan. Kalau di 0, di gini yang 0,0 ini, sampelsnya ada 13, value-nya 13, dan value-nya 0 sama 13. Jadi kelasnya lulus. Kenapa lulus? Karena IPK-nya itu rendah. Tapi tugasnya bagus. Kalau IPK rendah, tugasnya bagus, masih bisa lulus. Nah, kalau di sini, di sebelahnya, IPK-nya kan 0,5 nih, lebih kecil kan, lebih kecil dari 0,5 atau sama dengan 0,5, masih bisa dipecah lagi. Gininya 0,5. Sorry. IPK-nya 0,5, gininya 0,49, sampelsnya 7. Jadi value-nya 4 sama 3. Terus kelasnya tidak. Kenapa tidak? Karena ini penjelasannya. IPK sangat rendah. Lulusnya ada 3 data. IPK sedikit lebih tinggi atau tidak, datanya itu ada 4. Intinya, IPK tinggi itu lebih besar dari 1,5 artinya tidak. Kalau IPK rendah, tugas bagus itu lulus. Kalau IPK rendah plus tugasnya jelek, itu artinya tergantung tugasnya jelek, kan? Itu tergantung IPK. Pokoknya kalau IPK-nya bagus, nggak perlu pakai tugas. Nah, tapi kalau IPK-nya rendah, udah otomatis dia nggak lulus. Kalau IPK-nya sedang, tugasnya bagus, bisa lulus. Tapi kalau IPK-nya sedang, tugasnya nggak bagus, itu nggak bisa lulus. Oke, kita lanjut ke pokoknya IPK yang menentukan segalanya itu, pokoknya intinya yang menentukan segalanya itu IPK. Kalau IPK-nya bagus, lulus. Kalau rendah nggak lulus. Pokoknya gitu ya. Itulah yang ku jelaskan tadi.
Lanjut kita ke dataset. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Tadi kan masuk ke dataset. Nah, di sini ada 30 data. Nih ya, ada 30 data. Dan cara menjelaskannya itu sama sebenarnya. Ini untuk contoh dulu ya. Oke, contohnya. Kita itu menggunakan rumus. Kita itu menggunakan rumus ini. Sama dengan if. Kenapa pakai if? Karena ini tuh untuk pilihan. Pilihan lulus atau tidaknya. Kalau misalkan untuk mahasiswa ya, kalau untuk penjualan laris atau tidak atau apalah sesuai kebutuhan kita. Nah, sini ada if buka kurung. Nah, di sini kita klik aja yang ini. Nah, B2 kenapa? Karena ini bakal kita jumlahkan untuk pertama kali. B2 sama dengan petik atas situ rendah. Rendah petik atas lagi. Nah, kalau di Indonesia jangan pakai sorry, jangan pakai koma, tapi pakai titik koma. Kemudian kita pakai lagi petik 2. Ini rumusnya ya, aku cuma ngasih tahu rumusnya dulu. Titik 2, tidak lurus. Kita tengok di sini tugasnya apa? Tugas, kalau IPK-nya rendah, tugasnya kurang. Berarti nggak lulus. Langsung aja tulis tidak lulus. Tidak lulus kan petik 2. Baru, nah kayak gini lah. Pokoknya intinya kayak gini ya. Baru tutup kurung lagi. Nah, misal kalau untuk IPK yang misal yang ini sedang. Kalau yang sedang ini kita bisa kita taruh kayak gini. Tengok, ini B5. Kenapa? Karena urutannya ke-5 ya. Di sini buka kurung. Kita tengok. Oh, tunggu. Kita tengok lagi. Ini sedang. Kalau kurang berarti tidak lulus. Sama aja kayak tadi. Cuma bedanya kita tulis di sininya itu yang tutup lagi. Sama dengan sedang. Oke. Nah, kita tengok yang ini. Yang mana? Tunggu ya. Buka kurung. Buka kurung. Kita tengok di sini. Sedang tapi baik. Ah, ini dia. Sedang. Sama dengan petik 2. Di sini. Baik kan? Baik. Berarti kita buat di sini sedang. Sedang ya. Kayak tadi lah pokoknya yang aku jelaskan. Sedang baru tidak lulus. Tidak. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, kalau IPK-nya sedang, dia tidak lulus. Oke, nah kita langsung aja untuk praktek ya, biar nggak ribet. Oke, di sini lanjut. Di sini kita untuk lihat untuk menentukan yang pertama. Oke. Nah, yang pertama kita tulis dulu sama dengan if buka kurung, klik yang mana yang ini sama dengan oke, sama dengan titik 2. Sorry.
Petik 2 di atas. Baru habis itu kita tengok di sini. Sorry. Kita tengok di sini ya. IPK-nya rendah. Rendah. Petik 2 lagi. Yang saya bilang tadi ya, petik bawah, titik koma deng, titik koma. Nah, baru kita lihat tugasnya apa? Tugasnya kurang. Berarti udah pasti dia nggak lulus, oke? Petik 2 lagi. Tidak lulus. Petik 2 lagi. Titik koma, tutup kurung, baru enter. Nah, sorry. Aku tadi salah ngetik. Nah, tidak lulus. Enter. Udah jadi kan? Lanjut. Yang bawah juga kayak gitu. Sama dengan if, buka kurung, B3. Kenapa B3? Karena barisannya di kolom B baris ketiga gitu ya. B3 sama dengan petik 2 rendah, petik 2 titik koma, petik 2 tidak lulus. Petik 2 titik koma, tutup kurung, enter. Ya otomatis. Nah, kalau yang bawah, itu kan rendah, tapi tugasnya baik. Oke, tugasnya baik kan? Tapi pokoknya kita tetap nengok di patokannya di IPK ya, walaupun tugasnya baik, tapi dia IPK-nya rendah, tetap tidak lulus. Sama dengan if buka kurung, klik ini jadinya B4 sama dengan petik atas, kemudian rendah, petik atas, ini tidak lulus. Bentar. Nah, ini IPK-nya sedang, tapi tugasnya kurang. Nggak bisa lulus. Sama dengan if, buka kurung, klik ini, sama dengan petik, coba. Coba kita pakai cara ini. Nggak ada yang tetap nggak bisa. Tetap, tetap nggak bisa lulus ini. Coba kita pakai caranya, tengok. If A and D.
buka kurung, klik ini, baru sama dengan titik, sedang, ya. Kita ulangi ini biar jelas. Kita lebarin aja. Ini kita soalnya sampingnya jadi enggak jadi payah. Nah, sini ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, baru kita klik ini. Sorry. Yes. Oh ya, benar-benar. Kita klik ini, baru sama dengan kurang. Oke, koma. Sorry. Ini, baru. Ini kalau salah, berarti pakai cara yang pertama aja ya. Hah? Kok lulus? Pokoknya ya, coba kalau gini. Oh, gini. Biar gampang ya. Sama aja kayak tadi ya. Ini sama dengan if. Kenapa langsung aja nggak lulus? Karena tugasnya kurang gitu ya. If, buka kurung. Sorry. Ini sedang, oke. Baru habis itu sedang kan? Sedang sama dengan sedang. Oke, sama dengannya sedang. Bentar. Lanjut. Nah, kalau ini baru.
Kalau yang ini baru, kenapa? Ini bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena tugasnya baik ya. Karena tugasnya baik. Makanya bisa lulus. Jadi kayak gini dah. Hmm. Sama dengan if. Sama dengan if. If. Buka kurung. Kita klik ini. Sama dengan sedang. Oke. Ini baru. Ini sorry. Ini gini. If. Kan. AND. Buka kurung. Ini. Sama dengan apa sedang. Sedang. Sorry. Sedang baru. Kita klik ini. Baik. Baru. Sama dengan baik. Baik. Baru di situ. Baru. Ini. Terus. Ini sorry. Kalau yang ini dia sama juga kayak yang tadi ya. Ini. If. Kurung. Eh. Lanjut. Baru lanjut ke
Yang salah ya? Itu sendiri aja. Oh, ini kayaknya salahnya. Nih, udah tuh ya. Nanti kita perbaiki. Kalau yang ini, oh, aku tahu ini salahnya. Ini dia. Hmm, nggak ada yang salah sih. Ini salah ya? Salah juga. Nanti itu ya. Lanjut. Yang tinggi ini bagian yang gampang nih. Langsung aja. Sama dengan if, sama dengan if, buka kurung. Nah, gitu seterusnya. Pokoknya kayak gitu ya, contohnya ya. Ya, sampai bawah kayak gitu. Sama aja itu. Ini udah aku kasih contoh tiga. Ada yang rendah sama kurang, ada yang rendah sama baik, ada yang sedang sama baik, ada yang tinggi sama baik. Ini nanti aku perbaiki, tunggu ya.